sesuai dengan tupoksi. Almarhum Abu Yadim Latif bukan tidak mampu mengarang kitab, tapi tahu tupoksi. Sepintar-pintarnya almarhum Abu Yadim Latif hanya mencapai level muqallid. Jadi muqallid itu seperti apa? Wahwal akhdu wal amalu bi qaulil mujtahidin min ghairi ma'rifati dalil. Jadi hanya sebatas mencapai muqallid. Ibarat perusahaan hanya sebatas mencapai satpam. Kalau satpam mengambil tugas marketing, kalau satpam mengambil tugas direktur utama, jelas pasti bisa dikeluarkan. Mungkin pertama ada SP1, SP2, SP3. Kalau sudah SP3 keluar, bahaya. Kan begitu. Syarat masuk pabrik Islam balik berakal contohnya. Ketika masuk, otomatis harus kerja. Jangankan yang tidak kerja, yang kerja salah tuh tidak sesuai tupoksinya, itu bisa dikeluarkan. Apalagi tidak kerja. Setiap Islam balik berakal, yakin pasti diperintah untuk ngaji, tolak ilmu. Kan begitu. Nah, jadi tata cara muqallid itu seperti apa? Apa tugas muqallid? Tugas muqallid itu yaitu menetapkan hukum melalui qawaid kulliyah dan qawaid juz'iyah. Pertanyaannya, apa sih yang dinamakan qawaid kulliyah? Qawaid kulliyah itu adalah usul fikih. Apa yang dinamakan usul fikih? Yaitu qawaid bi umumil madhab. Seluruh madhab yang 4 usul fikihnya sama alias qawaid kulliyahnya sama. Kalau istilah di negara namanya penyelidikan. Lantas apa qawaid juz'iyah? Qawaid juz'iyah adalah qawaid fi khususil madhab, khusus di madhab masing-masing. Baik Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu namanya qawaid juz'iyah, qawaid fi khususil madhab. Lantas istilah di negara apa? Istilah di negara itu namanya penyidikan. Kan ada tahapan penyelidikan, ada tahapan penyidikan. Nah, itulah yang disebut namanya masalikil elat. Kalau istilah usul fikih itu adalah elat, kalau istilah di negara kita adalah kasus. Jadi kasus itu hasil daripada penyelidikan dan penyidikan. Seorang hakim tidak mungkin bisa memvonis dengan tanpa tahu kasus yang jelas. Seorang muqallid tidak akan bisa isbat hukum dengan tanpa mengetahui elat. Kan begitu. Ida wujidatil elatu wujida hukum wa illa fala. Ida wujida kasus wujida onis wa illa fala. Kan begitu. Mustahil tidak satu kasus bisa 2 ponis. Mustahil tidak satu kasus bisa 3 ponis. Mustahil. Kan begitu. Setiap satu kasus pasti akan menimbulkan satu ponis. Berarti setiap satu masalah isbat hukum fikihnya jelas pasti satu. Tidak ada masa satu elat, istilah negara satu kasus, tapi ponisnya ada 2, ada 3. Mustahil. Ketika di dalam kitab fikih ini berbeda-beda hukum, yang maksudnya itu adalah berbeda-beda elat, alias berbeda-beda kasus. Pertanyaannya, ini kitab fikih apa? Ini kitab fikih Fathul Qori. Ini adalah arsipnya Abi Suja ketika memvonis kasus-kasus di abad Abi Suja. Ketika ada kasus, ini ada 2 perbedaan. Kita menyampaikan hukum Islam dan kita menetapkan hukum Islam. Apakah ada persyaratan menyampaikan hukum Islam? Jelas pasti ada persyaratan. Persyaratannya apa? Persyaratannya bukan membaca kitab fikih lalu ditranslate lalu disampaikan, bukan itu. Jadi menyampaikan hukum fikih itu, hukum Islam itu seperti dosen. Dosen itu baca undang-undang. Setelah itu menyampaikan ke seluruh mahasiswa. Jadi ketika menyampaikan aturan, menyampaikan undang-undang, berarti
Kalau menyampaikan itu untuk seluruh muslimin muslimat. Kiai pun sama, ketika baca kitab fikih lalu diterjemahkan, lalu disampaikan. Namanya menyampaikan hukum fikih. Namanya menyampaikan hukum Islam. Kalau menyampaikan berarti untuk seluruh muslimin muslimat. Itu bukan vonis namanya. Nah, kitab fikih ini adalah hasil vonisan ulama-ulama terdahulu. Ibarat hakim menjabat dari tahun 90 sampai 90. Ketika ada kasus vonis. Ketika ada kasus vonis, lalu diarsipkan terus. Ini pun sama. Batul Qori, ketika ada masalah, dihukumi oleh Abi Suja. Ketika dihukumi beres, jelas kasusnya alias jelas elatnya, maka timbul isbat hukumnya, maka timbul vonisnya. Beres, arsipkan di Batul Qori. Begitu. Pertanyaannya, apa yang mesti kita perdebatkan? Hasil vonisan ulama terdahulu. Ini undang-undang kita. Jadi berbeda di sini bukan berbeda hukum, berbeda kasus. Oleh karena itu, kalau menyampaikan, ini kan namanya vonisan. Kalau kita menyampaikan vonis terhadap umat muslim muslimat, otomatis harus menyampaikan kasusnya juga. Jangan hanya menyampaikan vonis. Kan bingung kalau hanya menyampaikan vonis tapi kasusnya tidak disampaikan. Kalau istilah usul fikih, kalau kita menyampaikan hukum harus diiringi dengan menyampaikan elat. Contoh begini, nyolong pisang Ambon. Di kitab ini hukumnya 3 minggu. Nanti di kitab yang lain, nyolong pisang Ambon di vonisnya 1 bulan. Nah, ini kan belum jelas itu. Ini vonisan belum selesai. Dalam arti kita harus mengetahui kasusnya seperti apa, tata caranya apa, harus ada apa, harus ada penyelidikan dan penyelidikan. Harus cari tahu pisangnya pisang apa, kan begitu. Berapa banyaknya, kapan nyolongnya, siang atau malam, kan begitu. Maka aturan di negara UUD 45 Pancasila itu adalah copy paste di aturan madzhab Imam Syafi'i. Asas dasar negara hukum Indonesia praduga tak bersalah. Sekalipun OTT, pejabat sedang menerima uang, tetap praduga tak bersalah. Harus melalui sidang. Apa bedanya di hukum Islam? Ketika kita melihat orang sholatnya terlalu bulan, itu yang langsung terlihat, tidak bisa divonis, tidak bisa langsung ditetapkan batal sholatnya, tidak bisa. Harus apa? Harus kita tanya dulu, tahu tidak persyaratan sah sholat? Kan begitu. Ketika dia tahu, lantas kenapa Anda tidak memakai penutup aurat? Saya tidak punya. Karena amal seseorang itu banyak kemungkinan. Ada kemungkinan dia baru masuk Islam karena ketidaktahuan. Ada kemungkinan dia lupa, ada kemungkinan dia tidak punya. Kita ingin tahu kemungkinan-kemungkinan tersebut harus apa? Harus bertanya langsung. Maka namanya fikih itu fahkum bidzahir. Fahkum bidzahir itu apa? Orang yang menghukumi dan yang dihukumi harus berhadapan langsung. Kalau ada kabar dari orang atau dari media sosial itu tidak sah. Contoh, ketika terdakwa tidak bisa hadir ke pengadilan, maka sidang ditunda. Hakim mau nanya siapa? Kan begitu. Mukolid pun sama. Mukolid mau menghukumi siapa? Gurunya, tetangganya, atau temannya? Nggak bisa. Harus berhadapan langsung. Karena apa? Orang tuh berbeda psikologis, berbeda. Pengetahuannya berbeda. Kan begitu. Nah, maka kalau menyampaikan hukum fikih tanpa menyampaikan kasusnya, ini akan membuat fitnah di masyarakat, akan timbul rancu di masyarakat. Masyarakat pasti menduga-duganya. Saya ngaji di kiai sana, ini hukumnya 3 tahun. Tapi kok di kiai ini kok hukumnya 3 bulan? Ada yang sebagian masyarakat, ya udah kiai ini lebih sepuh, saya mau ikut kiai ini aja. Ada yang sebagian masyarakat, oh semuanya kitabnya sama. Kiai ini ada kitabnya, kiai ini ada kitabnya. Betul, itu semua arsip. Berbeda-beda
ponis menunjukkan berbeda kasus. Ini di kita pikir berbeda-beda jutaan, berapa abad sekarang. Ini contoh. Zaid sama Umar nyolong rokok klasmin. Zaid 1 bungkus klasmin, Umar pun 1 bungkus klasmin. Ponis bisa berbeda? Bisa. Ketika apa? Ketika waktu berbeda nyolong. Zaid kenapa diponis 1 bulan, tapi Umar 1 minggu? Padahal 1 bungkus. Itu tidak. Kenapa perbedaannya? Berarti berbeda kasus. Sama kalau klasmin? Tidak. Kenapa Zaid 1 bulan, tapi Umar 1 minggu? Karena Zaid nyolongnya malam. Kalau malam larinya ke perencanaan. Kalau Umar siang. Itu ada unsur hanya kesempatan. Berbeda waktu saja itu sudah beda ponis. Begitu juga antara Zaid sama Umar. Masuk waktu duhur, dua-duanya pada tidur. Ketika bangunnya, dua-duanya bangunnya waktu asar. Ini kan bangunnya pasti akan berbeda. Nah, kalau Umar, kita tanya, seperti Umar nanya ke kita, berarti ini namanya kasus. Seperti Pak Ustaz, saya masuk waktu duhur, saya tidur. Lantas, bangunnya kapan? Bangun asar. Saya sholat qodok dulu, apa asar dulu? Jangan langsung, itu hukumnya harus qodok dulu. Tidak bisa, bukan langsung ke kita. Tanya dulu, Anda bangun jam berapa? Kan begitu. Kalau bangun jam 4 masih di awal waktu, berarti Anda harus qodok dohor dulu. Setelah itu baru sholat asar. Zaid, ketika Zaid nanya, kalau saya bagaimana? Anda bangun jam berapa? Saya jam 6 kurang. 3 menit lagi mau masuk ke maghrib. Berarti bagi Anda sholat asar dulu baru qodok. Itu berbeda waktu. Itu hukumnya jadi berbeda. Maka itu namanya tata cara menetapkan hukum. Ya, ini beda. Menetapkan hukum itu seperti hakim. Bukan baca undang-undang lalu menyampaikan terhadap terdakwa, tapi meneliti elat. Istilah usul fikih namanya meneliti elat. Kalau istilah di negara kita, meneliti kasus terdakwa. Jadi kasus itu terdiri dari adanya penyelidikan, adanya penyidikan, dan saksi-saksi. Saksi yang melihat, saksi yang mendengar, dan saksi ahli. Ketika kasus sudah jelas, maka baru timbul vonis. Kalau menurut usul fikih, kalau elatnya sudah jelas, baru akan timbul hukum, isbat hukum. Begitu. Nah sekarang, cek di Indonesia, mana hakim pengadilan negeri atau kejati ataupun kejati yang memperdebatkan undang-undang yang sudah disahkan oleh negara. Tapi kiai kenapa kok ribut? Arsip. Di kitab ini begini haram, di kitab itu haram, ribut. Ini ngapain memperdebatkan hasil ponisan? Ngapain memperdebatkan arsip hasil ponisan hakim-hakim terdahulu? Nah, menyampaikan ibarat dosen baca lalu menyampaikan, berarti untuk umum, untuk semua muslim. Itu namanya menyampaikan. Syaratnya menyampaikan, jangan hanya menyampaikan hukumnya, jangan hanya menyampaikan ponisnya, tapi harus diiringi dengan kasusnya alias elatnya. Itu syarat menyampaikan hukum fikih. Yang kedua, bagaimana tata cara menetapkan hukum Islam? Kalau menetapkan itu bukan baca kitab lalu menyampaikan terhadap terdakwa, tapi harus teliti dulu elatnya alias kasusnya. Cek Islamnya, teliti baliknya, teliti akalnya, teliti pekerjaannya, teliti waktunya, teliti fisiknya, teliti waktu, tempat berikut, cuaca pun harus diteliti. Itu namanya menetapkan hukum Islam. Jauh nggak berubah. Ke kitab fikih langsung menetapkan hukum fikih sudah haram. Apalagi ke Quran dan hadis. Apa bedanya seorang karyawan mengambil tugas komisaris? Hancur perusahaan kalau sudah seperti itu. Gimana perusahaan nggak hancur? Bangkrut gitu ya. Terus seruput. Kopi ini dulu. Pemanasan ini.
Jadi tanya seperti ini, kalau ada yang bertanya kepada kita, di kampung saya ada orang yang menikah sebelum aku menikah dia mabuk. Nah, kalau yang bertanya bukan pelaku, tidak bisa kita lakukan. Dan dia pun tidak akan bisa jawab ketika kita meneliti alatnya. Tata caranya seperti apa? Minum alkoholnya berapa kadar alkohol? Kan begitu. Lantas takarannya berapa? 1 gelas kah? 1 botol atau 2 botol? Setelah itu minumnya yang berapa? Kalau yang bertanya ke kita bukan pelaku, yakin dia tidak akan bisa jawab. Karena bukan pelaku. Tapi kalau pelakunya yang langsung berhadapan, baru karena dia yang melakukan. Kalau dia yang menemani, Hah? yang menemani Tentu tidak bisa. bisa. Tetap. Kalau terdakwa berhalangan tidak bisa hadir ke pengadilan, sidang ditunda. Makanya di dalam Islam sudah diatur husnudon billah, husnudon bil muslimin. Baru dapat kabar nggak bisa kita langsung ponis. Jangankan baru kabar baik dari media sosial ataupun dari temannya atau siapapun, kita melihat langsung pun tidak bisa langsung main ponis. Aman, Islam tidak bisa diprovokasi pasti. Ini bukan baru di media sosial langsung. Gimana ceritanya? Yang kasusnya di Jawa, yang ponisnya di Pandeglang. Emang Jadi- Jawanya Pandeglang. Nggak bisa seperti itu. Kemarin itu. Makanya ributnya begini. Di sana, di Pandeglang, ada masalah tolak. Ketika ribut antara suami istri, dia menjatuhkan tolak. Semua kiai gimana? Langsung sah, semua sah. Yang tidak bertemu langsung pun sama orangnya mengatakan sah. Gimana ceritanya? Si Jaid yang nyolong, si Jaid ke Jakarta, hakim di Pandeglang, polis. Bilangin Umar ke si Jaid, polis 3 tahun. Akhirnya setelah 9 hari kejadian, ketemulah sama Ustadz Hunain. Dibawalah ke Pabuaran ke Ustadz. Begitu dibawa ke Pabuaran, nanya ke saya, itu gimana nih? Ada orang yang bertengkar, suami istri. Ketika di dalam pertengkaran, dia menceraikan tolak. Dia mengatakan tolak tidak, jatuh atau tidak. Saya bilang, fikih itu pakum biduri. Yang menghukumi dan yang dibunuh harus berhadapan langsung. Tidak bisa. Kebetulan katanya ini ada orang. Oh, ada. Namanya siapa? Ada. Gimana awak kronologisnya? Dia cerita. Pertanyaan, sebelum Anda bertengkar, Anda mabok atau tidak? Kalau sepertinya mabok kan harus kita tanya dulu. Maboknya disengaja atau dikasih sama orang? Kan beda, sengaja dan tidak sengaja. Kata dia, saya nggak mabok. Oh gitu, nggak mabok. Kapan kejadiannya? Siang hari. Waktu kapan? Siang hari. Terus ketika itu kejadiannya seperti apa? Ada saksi tidak? Ada. Saya kumpulin semua. Tanya saksinya, tanya istrinya. Terus ketika beres semuanya, baru kata saya, ini tidak sah tolaknya. Jangan kita menghukumi bahasa dan jangan kita menghukumi pekerjaannya. Yang ngomongnya dulu, jangan omongannya yang diteliti. Yang ngomongnya dulu. Kalau saja yang ngomongnya tidak sah, apapun yang dia bicarakan, maka tidak bisa ditetapkan. Terus kata beliau, ini gimana? Semua kiai di sana, 9 kiai, semua mengesahkan tolaknya. Bahkan masyarakat pun sudah tahu semua. Kan gitu. Ini bagaimana? Saya bilang, tidak ada satu kasus 2 ponis. Kenapa saya memponisnya tidak sah, tapi kiai-kiai di sana mengatakan sah? Kasusnya satu. Masa iya nyolong pisang, sudah jelas waktunya, sudah jelas apa takarannya, banyaknya sekian, pisangnya pisang anu, waktunya jam sekian, berarti kasus sudah jelas. Ini kasus satu. Masa iya ponisnya 2? Bisa dihukum 1 bulan, bisa bebas.
otomatis pasti pilih bebas. Kasus apa? Saya bilang nggak bisa. Ayo musyawarah. Musyawarah semua. Ya, bisa. Semua bawa kitab. Bawa kitab. Ketika bawa kitab, saya tanya, Abah ini mau menyampaikan hukum atau mau menetapkan hukum? Kalau baca Fathul Mu'in, lalu ditranslate, namanya menyampaikan hukum, bukan menetapkan. Apa bedanya dengan dosen, Abah? Baca, lalu untuk menyampaikan untuk seluruh mahasiswanya. Kalau menetapkan, itu ibarat hakim, bukan baca undang-undang menyampaikan terdakwa, menyampaikan untuk terdakwa, bukan. Teliti dulu kronologis awalnya seperti apa. Itu namanya penyelidikan dan penyidikan, itu namanya elat namanya. Gitu. Jadi elat itu perkumpulan dari meneliti Islam, balik, akal, pengetahuan, tempat, waktu, pribadi, jabatan. Nah itu. Begitu. Terus berikut daerahnya, domisilinya. Di negara juga jadi hakim itu serendahnya S3. SD, SMP. Mau jadi dosen aja S1. Maka yang bikin masyarakat ribut dikenakan apa? Menyampaikan tidak sesuai persyaratan, menyampaikan vonis tidak diiringi dengan kasusnya, sehingga masyarakat mempunyai pemahaman masing-masing. Jadi dia cuma menduga-duga, oh udah segitu. Kata kiai itu, ya udah saya ikut kiai itu. Yang mahabah ke kiai ini ikut ke kiai ini, yang mahabah ke kiai ini ikut ke kiai ini. Gimana Islam mau bersatu? Bukan ke hukum kalau begitu. Nah, waktu itu kasusnya, setelah kiai saya tanya semua, akhirnya mahwal isbat. Saya tanya, apa yang dinamakan isbat? Al isbatu wal hukmu bisubuti sayin akhon. Jadi kan harus ada penetapan perkara yang lain. Dan apa perkaranya itu? Penyelidikan dulu. Bapak sudah tanya belum awal kejadiannya? Bapak sudah tahu tidak? Saya tanya, berapa rukun tolak? Kan begitu. Ditanya rukun tolak pun tidak tahu. Rukun tolak itu ada 5. Mutolik, orang yang menceraikan, yang menolak. Sega, mahal tolak, wilayatun alaih, berikut postu. Saya tanya lagi, wasurutu mutolik, ada berapa syarat mutolik? Tidak tahu. Anda tidak tahu rukun sholat, kok bisa membatalkan dan mengesahkan? Gimana ceritanya? Beres. Nah, akhir kemudian, karena mungkin saya masih enom ya, nggak percaya. Besoknya lapor ke abahmu, nanya langsung ke abahmu. Begitu nanya ke abahmu, kata abahmu, sah, jatuh tolak. Datang langsung ke Pak Buara. Tad, mohon maaf, ini abuya mengesahkan tolaknya. Oh begitu. Saya tanya, di bawah tidak ateknya ke abahmu, si pelakunya itu? Katanya, ya enggak, saya yang kesana. Saya bilang, gimana ceritanya? Masa iya Jaid yang nyolong tapi yang masuk ke pengadilan Umar? Gimana? Hakim mau apa? Mau memponis teman si Jaid? Saya bilang, ketika kasus sudah beres di pengadilan negeri, hakim Kejati, sekalipun Kejati tidak akan ikut memvonis kasus yang ada di pengadilan negeri Pandeglang. Terkecuali tidak beres. Mentang-mentang dia Kejagung, mentang-mentang dia Kejati, ikut memvonis nggak bisa. Hakim pengadilan negeri Lebak mau ikut vonis nggak bisa. Kenapa? Yang tahu kasusnya, yang tahu berkas penyelidikan dan penyidikan adalah hakim pengadilan negeri Pandeglang. Saya langsung ngomong, saya siap dipanggil Cidahu 24 jam. Mau dipanggil ataupun saya didatangi. Akhirnya ada anak santrinya dari Cidahu. Gitu ngobrol-ngobrol. Jadi ceritanya abahmu lagi ngaji, kata anak tadi. Udah gitu Ustadz Beben itu kan ikut pengajian Ustadz, malam nangis. Tiba-tiba nggak ngobrol nggak apa, ngomong ke Ustadz Beben, karena Ustadz Beben yang bawa masalah itu ke Pak Buar gitu. Abahmu cuma ngomong gitu,
bener Kiai Pak Buaran. Kaget tuh sampai takut dipanggil, takut interogasi. Santrinya datang, ngomong, akhirnya saya ke sana. Pas kemarin malam takbir, kan kalau masyarakat hari Kamis, saya sama Abu itu hari Jumat malam lebarannya hari Jumat. Saya ke sana, gitu. Saya udah mati nih Kang Wawan, pasti sakti. Saya ke sana pasti udah ada. Bener di ruang tamu sendirian, nggak pakai peci dibuka. Ini aja bang. Saya datang, assalamualaikum Mbak. Salam. Beda lah tugas sama pribadi. Kalau tugas, ya pokoknya kalau sudah jelas kasusnya, vonis. Hakim Pengadilan Negeri Serang yakin kalau sesama hakim tidak akan ikut campur memvonis kasus yang ada di Panegara. Kan begitu. Ini mah yang nggak ketemu sama orangnya ikut menghukum itu Fathul Muin. Benar Fathul Muin, nggak ada yang salah. Aduh, nih arsip yang ada di Fathul Muin itu yaitu arsip waktu Ibnu Hajar memvonis kasus di abad Ibnu Hajar. Kan begitu. Contoh, ada kasus waktu di zaman Ibnu Hajar. Ada yang bertanya, ini bagaimana? Ada orang yang meninggal, mau dikubur, lalu dibangun kuburannya. Kan Ibnu Hajar harus meneliti elak, harus meneliti kasus. Yang matinya ibaratnya ini orang alim apa orang jahil. Ketika ditanya, katanya alim, cek dulu dikuburnya di mana? Kuburan umum apa pribadi? Kuburan umum. Tanya lagi, kuburan umumnya luas atau sempit? Ketika dicek sempit, maka haram albina upi makbaroh musab. Maka haram mendirikan bangunan di makbaroh umum ketika sempit. Setelah itu diarsipkan di Fathul Muin. Ada kasus lagi, banyak lagi. Cek lagi, orang alim di kuburan umum, tempat kuburan umumnya masih luas, maka dihukumi lagi. Yang bagi albina upi makbaroh musab itu masih Ibnu Hajar, diarsipkan di kitab Tuhfah. Beda polis menunjukkan beda kasus, beda hukum menunjukkan beda elat. Lantas ngapain kita berdebat polis? Satu orang dua kitab berarti ya? Iya. Iya, dua kitab cuman kasus yang berbeda. Iya. Jadi kalau menetapkan itu ketika kita ditanya, kita harus balik nanya. Tidak ada ceritanya terdakwa yang bertanya, yang banyak bertanya terhadap hakim. Ada juga hakim yang banyak bertanya, kapan kejadiannya? Iya. Waktu kapan? Kan begitu. Ini mah kiai yang banyak ditanya sama masyarakat. Tempat bertanya. Kiai dianggap sumber hukum. Nah makanya itulah namanya menyampaikan dengan menetapkan. Syarat menyampaikan hukum ini harus dengan elatnya. Syarat menyampaikan vonis harus dengan kasus. Kan begitu. Di karangan kitab Imam Nawawi, wa tajibu qiraatul Qur'ani walau junuban. Ini kelasnya menyampaikan ke nampak ustaz-ustaznya. Iya menyampaikan namanya. Soalnya persyaratannya bukan masuk. Kayaknya ustaz-ustaznya persyaratannya mentok sudah. Setidaknya kan begini. Setidaknya kita husnudon. Setidaknya kita husnudon terhadap muslim. Ketika ada kasus di mana kita dengar, kita tidak bisa langsung main polis. Karena apa? Ya itu tadi. Tetap asas dasar negara hukumnya praduga tak bersalah. Sama. Di dalam hukum fikih pun husnudon bil muslimin. Jangankan yang belum terlihat, yang terlihat langsung pun tidak bisa menetapkan. Itu. Jadi mau jadi S1 ada persyaratan, mau jadi S3 pun lebih ada persyaratan begitu. Supaya apa? Supaya nanti jangan ribut. Supaya jangan berdebat kita. Supaya jangan memperdebatkan arsip yang sudah benar. Contoh ini apa namanya kan? Namanya daerah apa kan? Daerah Cibubur. Cibubur. Di sini di kampung ini apa? Komplek. Praja. Raja Mandiri. Seperti di
Raja Mandiri. Pada tahun 90 ini baru ada 3. Dicek kasusnya, elatnya. Namanya kampung apa? Raja Mandiri. Ada berapakah mukhalaf di sini? 3 orang. Berarti tidak sah mendirikan masjid. Diponis, lalu diarsipkan. Pada tahun 90 berubah 91, 92 nambah rame. Nah begitu tahun 2000 di sini sudah mencapai 100 rumah. Dicek ada berapa mukhalaf di Praja ini? Ada 100. Maka dihukumnya lagi, diponis lagi sah mendirikan sholat Jumat. Diarsipkan lagi. Bukan berbeda sah dan tidak sahnya. Kasus yang berbeda 90 dengan 2000 berbeda. Lantas apa yang mau diperdebatkan? Kita pikir benar semua. Selama bela jadi. Ini kasus corona sekarang. Penetapan pemakaman di dalam peti. Makamnya berkebalik. Ada kiblat. Yang dicek kasusnya. Ternyata dalam peti mayatnya tidak menghadap kiblat. Ini kasus juga ini. Kasus zaman Jokowi. Banyak. Berbeda kasus di zaman SBY. Iya. Zaman Bung Karno beda lagi loh. Iya pasti. Zaman Soeharto pasti beda. Berbeda zaman. Terus ditanyakan sama mayatnya. Berarti tanya sama mayat yang terbalik ya. Jadi begitu. Jadi pada intinya kalau kita mau menyampaikan hukum Islam harus menyampaikan elatnya. Ibarat negara. Kalau kita menyampaikan ponisan hakim harus dibarengi dengan kasusnya supaya masyarakat jelas. Kok di kiai ini nyolong pisang 1 bulan, di kiai sana nyolong pisang 1 tahun. Tapi kalau kiainya ngasih kasusnya, tuh kasusnya. Oh, di kiai sana 1 bulan pun pisangnya pisang ini, nyolongnya waktunya begitu. Kalau di sana pisangnya bukan segitu, bukan 1, tapi 1 kebun, kan begitu nantinya masyarakatnya. Berarti secara otomatis kiainya bisa bersatu, otomatis umatnya pun akan bersatu. Kalau ini mah masing-masing. Andalan Pak Temuin aja. Andalan Pak Itu begitu. Biar kita banggalan. Prihatin lah sekarang. Gimana ceritanya? Kiai Ridho hasil ponis. Bukan misalnya. Iya. Kita kan secara umum nih para asatid ya, ketika menyampaikan di pengajian, baik itu ibu-ibu maupun anak-anak ataupun remaja-remaji, bla 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 bla, menyampaikan hukum A, B, C sampai Z ya, berdasarkan sumber dari kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Sampun mantap potong doang Ustaz. Sumbernya Fathul Qorib halaman sekian. Masyarakat wis oke we, pengaruh Ustaz Kiai. Mantap dalil ya. Hanya sebatas itu Ustaz. Secara umum nih, berdasarkan dari kitab Anu halaman sekian. Dari sekian. Karangan Imam Anu. Terus mantap-mantap. Mantap. Terburu-buru ngerti mau kitab kuning wis palang. Tapi kan itu nanti ketika kalau masyarakat mengamalkan, ya berarti siapa yang akan bertanggung jawab? Berarti yang menyampaikan tadi, kan begitu. Kalau kita menyampaikan ponis, tidak menyampaikan kasus, ketika masyarakat bingung, ini kasusnya seperti apa? Kok ponisnya sekian? Lalu diamalkan. Contoh begini, di kita watajibu qiraatul Qur'ani walau junuban. Wajib membaca ayat Al-Qur'an sekalipun junub. Itu kan namanya hasil ponisan Imam Nawawi. Berarti harus disampaikan juga kasusnya. Kasusnya nggak tahu masalahnya, kitabnya itu sampaikan aja. Sekarang begini, menyampaikan lebih sulit daripada menetapkan sekarang. Bayangkan, sama hakimnya pun kita tidak ketemu, sama orang yang terdakwanya pun kita sudah tidak ketemu. Jadi caranya bagaimana? Yaitu kaidah kuliah, elat tadi, meneliti kasus tadi, teliti Islamnya, teliti baliknya. Berarti ini ada permasalahan, berarti ada perbedaan. Nanti kan di kitab yang lain
haram membaca ayat Al-Quran ketika junub. Kan begitu. Nah, haram dan wajib itu namanya ponis. Berbeda ponis menunjukkan berbeda kasus. Ada kasus apa ini? Kok bisa berbeda? Jadi ibarat yang hadir di pengadilan itu bukan ribut ponis, tapi ribut kasus. Teliti Islamnya, teliti baliknya, teliti akalnya, teliti tempatnya, teliti waktunya, teliti pekerjanya. Begitu setelah diteliti ternyata waktunya, waktu sholat mepet, mau keluar waktu. Sedangkan posisinya dia sedang junub. Cari air mutlak tidak ada. Berarti alternatifnya pengganti dari mani adalah tayamum. Badalun anil ghusli. Mau bertayamum tidak ada. Sedangkan waktu sudah mepet. Maka sholat sekalipun pakidut tohrin berikut dia junub. Di dalam sholat ada salah satu rukun yaitu Fatihah. Fatihah adalah jumlah dari ayat Quran. Maksudnya orang yang junub ketika sholat wajib baca rukun Fatihah. Begitu. Nah, kalau disampaikan berikut kasusnya, masyarakat paham. Oh, wajib juga membaca ayat Al-Quran ketika kasusnya seperti ini. Jangan disamakan dengan orang yang junub mempunyai air mutlak. Jelas masyarakat tidak akan ada timbul perdebatan. Kan begitu. Jelas. Itu namanya elak. Ya berarti kan kata-kata Imam Nawawi itu kan harus diteliti oleh kita. Sekalipun junub tadi kan harus teliti dulu ya. Iya. Mukalafnya seperti apanya gitu kan. Nggak langsung vonis kitanya. Iya. Jadi makanya nih. Karena mayoritas di sini menetapkan hukum itu lebih parahnya ke Quran hadis, lebih parahnya gitu. Dan memang mayoritas di kitab langsung dalam kitab anu gitu kan, beres itu aja. Itu mayoritas. Makanya apakah dosa atau tidak Ustaz seperti tadi. Jadi kan begini. Mau jadi karyawan ada syarat, mau jadi mandor ada syarat, kan begitu. Mau jadi direktur ada syarat, mau jadi satwa ada syarat. Jangan hanya lihat gajinya, lihat pertanggungjawabannya. Kan begitu. Syarat jadi ustad. Jadi ustaz itu berarti mahir Ulum Dalam BHS. Udah sing penting nggo BHS, nggo pokok. Korban. kan begitu. Jadi ketika nanti ngaji ke masyarakat harus kita ngasih tahu saya akan menyampaikan hukum Islam. Ibarat dosen baca buku, saya lalu menyampaikan untuk seluruh mahasiswa. Begitu juga saya, ketika saya baca kitab fikih, lalu saya sampaikan ini untuk seluruh muslimin wal muslimat, bukan untuk persatu. Kalau menetapkan bukan mekanismenya berbeda, bukan membaca ibarat bukan membaca undang-undang lalu menyampaikan terhadap terdakwa, tapi cari tahu dulu kronologis awal kejadiannya seperti apa. Itu namanya meneliti elat. Kalau istilah negara, penyelidikan dan penyidikan. Kalau saja penyelidikan dan penyidikannya sudah lengkap, baru diajukan ke kejaksaan. Jaksa pun akan meneliti berkasnya sudah lengkap atau tidak. Kalau sudah lengkap, baru gelar sidang. Tidak lengkap, dikembalikan. Sangat hati-hati. Allah itu adil. Beda pengetahuannya, beda hukumnya, beda waktunya, beda hukumnya. Dan setiap satu vonis itu hanya untuk satu mukallaf. Iya. Kalau Ustaz hati-hati. Ya jelas pasti bahaya. Tanggung jawab. Awas hati-hati. Harus komprehensif detail menyampaikan. Ya Ustaz harus komprehensif detail menyampaikan. Betul. Jadi kan kayak begini, kayak kasus di sana. Yang nanya bukan orang yang bersangkutan.
dipaksa untuk menceraikan istrinya. Kan saya tanya, yang memaksanya siapa? Kan begitu. Bentuk paksaannya seperti apa? Ada siapa saja di situnya? Lalu bisa lari atau tidak? Yang bertanya bingung. Kenapa? Karena dia bukan pelaku. Kan begitu. Bukan pelaku. Saya bilang, fikih itu fahkum bidohi. Yang menghukumi dan yang dihukumi harus berhadapan langsung. Apa bedanya di pengadilan? Kalau terdakwa tidak bisa hadir ke pengadilan, sidang ditunda. Iya benar. Kan begitu. Masa iya hakim nanyain tetangganya? Kan begitu. Nah, ketika datang, kan jelas yang memaksanya siapa? Mertua saya. Mertua Anda sudah tua atau masih muda? Terus sehat atau sakit? Kan begitu. Bentuk paksaannya pakai apa? Pakai golok sudah nempel atau belum? Kan begitu. Ada masyarakat tidak di daerah sekitar ini. Untuk apa? Anda minta tolong tidak? Terus Anda bisa lari atau tidak? Kan begitu. Kalau sudah nempel golok di sini, lari nggak bisa, minta tolong pun nggak ada. Akhirnya terpaksa menjatuhkan tolong. Nah, itu kasus jelas. Baru setelah jelas, tuh hukumnya. Wala yaqau tolakul mukrah bi ghairi hak. Timbul ponis. Ida wujida kasus, wujida ponis. Wa ila fala. Bukan ponis dulu. Gimana ceritanya? Itulah syarat menyampaikan. Syarat menetapkan itu seperti itu, Lur. Ustaz, Alpura, namun ngomong apa bahasa Indonesia jauh gitu ya. Sudah baik juga. Oh iya, Indonesia. Indonesia baik. Iya. Umum. Jadi kasusnya sebenarnya sama ya tadi saya juga memahami, cuman mohon penjelasannya. Misalkan kasus percinahan, sing sios mau sampun balik, sing sios dereng balik. Pelakunya ini, mohon penjelasannya. Kalau lihat tadi kasusnya sama, tapi mohon lebih penjelasan lagi. Ya jadi kan gini, sekarang kasusnya itu siapa kan gitu. Ya, si Ahmad lah. Berarti si Ahmad dan Si Hamid. Si Ahmad balik dia Si Umar melakukan Ares. Kalau si Muhammad kan belum balik itu perzinahan, apakah kasusnya? nah, jadi kan di situ kan zina itu kan ada syaratnya. Kan gitu. Syaratnya apa? Berarti harus ada 4 saksi. Kan begitu. Kita tidak bisa menuduh orang zina dengan tanpa ada 4 saksi mukallaf yang menyaksikan. Kan begitu, yang melihat itu. Nah sekarang kalau tidak ada 4 saksi berarti diikroriha. Berarti pengakuan si perempuan tersebut. Nah sekarang bagaimana yang melihatnya cuma 2 orang atau 3 orang. Terus si perempuannya tidak ngaku. Apakah kita bisa nuduh zina? Nggak bisa. Berarti syarat kurang. Kan begitu. Kalau video ada buktinya ada nih, itu gimana Kak? Ada lebih dari sana. Oh Enggak, ini dulu Pak. Bukan ini. Oh, Hasan dulu nih yang kalau dijelaskan. misalkan kalau sama si A kan sampai kasusnya hamil bisa. Oh, Iya. udah jelas. Sedangkan si B kan belum balik nih, yang laki-lakinya nih tidak bisa hamil. Kan dalam hal kasus itu hukuman dosanya mungkin sama-sama berdosa. Penjelasannya bagaimana menghukuminya? Kan semua juga ada saksi orang yang melakukan berdua. Hanya itu pengakuan tadi, ikrar tadi itu. Iya betul. Jadi yang pertama yang kita hukumi ini masalah apanya? Di Penetapan hukumnya si yang belum balik itu apakah berdosa atau tidak, karena status umurnya belum balik, masih di bawah umur gitu. Ya sekarang begini. Contoh si Ahmad melakukan zina di bawah umur. Kan begitu. Nah, di bawah umurnya umur berapa tahun? Kan begitu. Nah sekarang balik golibnya laki-laki itu berapa tahun? Kan begitu. Nah bagaimana kalau belum balik? Pertanyaan seperti itu. Dia melakukannya pada waktu umur berapa? Lantas dengan siapa? Terus apakah si laki-lakinya yang mengaku atau si perempuannya yang mengaku? Kalau perempuannya tidak mengaku, ya seperti itu. Berarti kita tidak bisa menuduh zina. Perempuannya tidak mengaku dan tidak ada saksi yang sah. Nah, kalau masalah zinanya jelas pasti dosa. Nah, dosanya bagi siapa? Kalau qoblal dulu berarti waliden. Kan begitu. Nah, wajib sholat
bagi anak sebelum balik yang dimaksud wajib bagi orang tuanya merintah terhadap anaknya. Kan begitu. Tapi kalau kita nggak ketemu langsung gitu ya, repotnya kalau nggak ketemu langsung kapan waktu pindahnya, kan begitu. Ini repot kalau masih hanya praduga nantinya. Kan begini kasusnya kata saya pernah ditanya, ada seorang perempuan ngasuh anak laki-laki masih di bawah umur 10 tahun. Karena sing wadone gatel, sing lanang ciliknya mungkin hidup lah bareng. Dicoba dimasuk-masukin. Kasusnya gimana? Dosa atau enggak? Kata waduh, bingung ya. Sing begini apa? Pun melatihan doang. Parah sing wadone sore karena dari kemban Tanya mah. parah kasus. Iya bener pasti sekarang kan. Dan begini. Iya bener pasti banyak kasus. Berarti sing lanangnya sing diperkosa. Berarti itu kasusnya Sing lanang sing diperkosa. mana ini perkosa. Tante-tante Selanangnya meledak tuh. Anu man. sing dosa wong tua. Jadi bingungnya kan begitu ya. Kalau masalah hukum fikih nggak bisa kita meneliti elat, alias meneliti kasus. Kita mempertanyakan masalah kasusnya kepada orang yang bukan bersangkutan. Pasti nggak sulit nantinya. Entah kapan melakukannya, di mana posisinya, kan begitu. Tempat harus diteliti juga ke tempat. Gimana perempuan kalau jinahnya di rumah, gimana perempuan kalau terjadi perjinahnya di luar, kayak begitu. Beda nanti, tempat beda, pasti hukum beda. Waktu beda, pasti hukum beda. Kan begitu. Pengetahuannya beda, pasti beda. Balik Islam, balik berakhlaknya berbeda-beda nanti, pasti berbeda-beda. Itu harus mengetahuinya dengan cara apa? Dengan cara berhadapan langsung dengan orang yang bersangkutan. Itu namanya tata cara menetapkan. Menetapkan itu bukan baca kitab, tapi cari tahu kronologis. Ibarat negara, mana penyelidikannya, mana penyidikannya. Kan hakim kalau sidang nggak pernah baca buku ya. Iya. Ini Teliti dulu. kapan Anda melakukannya? Jam berapa? Siang atau malam? Karena kalau masalah nyolong itu kan begitu. Ini maksudnya keperencanaan atau hanya kesempatan kan begitu. Beda nanti perencanaan dengan kesempatan. Yang tadi berarti kesempatan doang. Kesempatan. Direncanakan lah. Oh digendong. Berarti yang dihukumi yang perempuan itu ya. Yang balik. Yang baliknya berarti. Iya. Makanya tidak akan timbul adil kalau tidak alim. Kan begitu. Alim saja belum tentu adil, apalagi kalau tidak alim. Kan begitu. Syarat menjadi hakim aja itu harus gelarnya doktor. Kalau tidak menjadi gelar doktor, apa bisa adil? Setelah mencukupi persyaratan belum tentu adil. Namanya belum cukup. Apalagi mau. Orang perangkat ya. Makanya timbul di akhir zaman banyak hakim-hakim yang tidak adil. Bukan karena tidak adilnya, karena keterbatasan pengetahuannya. Ketika tidak mencukupi persyaratan menjadi hakim, maka akan timbul dolim terhadap umat. Seharusnya tidak sah tolaknya disahkan. Seharusnya sah tolaknya tidak disahkan. Apakah tidak dolim terhadap umat? Apakah itu adil? Tidak adil. Kan begitu. Timbul ribut, timbul akhirnya karena ini tidak sah disahkan. Nikah lagi perempuannya. Cina, anak Cina itu yang majhul jinahnya. Kalau yang muayyin sudah jelas itu. Siapa yang menjinahkan? Yang tadi disebut kasepuhan itu. Kasepuhan yang tidak cukup syarat. Iqbalun nas qoblal kamal. Sumun Sumun qatil. Bahaya. Makanya musyawarah ini Lur ya, kita supaya bisa membedakan mana tata cara menyampaikan hukum
hukum, mana tata cara menetapkan hukum. Itu seperti dosen dengan hakim aja seperti itu analoginya. Nah, Quran, hadis, ijma, kias. Nah, kita ini adanya di kias. Ini. Yes. Ya. Kias itu ada dua. Ada kias yang pertama, ada kias yang kedua. Kias yang pertama itu apa? Yaitu makis alehnya, alias asalnya atau dalilnya adalah Quran dan hadis. Lantas makisnya apa? Disebut makis atau disebut parun atau disebut fikih, yaitu waktu di zaman ulama madhab. Itu fikih. Fikih itu real yang kelihatan sama kita ini fikih. Orangnya, tempatnya, waktu itu namanya fikih. Pakis. Itu disebut makis. Itu disebut parun. Nah, itu kias yang pertama. Kan begitu. Setelah makis alias dalil, lalu makis alias fikih, baru rukun kias yang ketiga apa? Elat, berarti kasus. Setelah rukun kias yang ketiga kasus, baru di situ hukum alias ponis, terakhir ponis. Itu di zaman madhab. Nah, sekarang jarang ya begitu. Itu Olahraganya dosen semua. kalau di zaman sekarang gimana? iya, Sama. sekarang kita pun sama. Makanya begini, ngaji usul fikih itu bukan kita mengikuti madhab, bukan seperti itu. Dalam arti harus tahu pekerjaan madhab, bukan. Kita hanya copy paste ke madzhabul arba'ah. Jadi maka disebut qawaid kuliah usul fikih itu karena seluruh madhab usul fikihnya sama. Dalam arti seluruh madhab ketika menetapkan hukum, teliti Islam, teliti balik, teliti akal, teliti tempat, teliti waktu, seperti itu. Contohnya bagaimana kita lur ke usul fikih? Contoh, madhab tidak akan tiba-tiba mengatakan ini kalam amr lil wujub. Itu hasil dari mana? Hasil dari penelitian elah. Penelitian bagaimana? Asbab nuzul ayatnya teliti, riwayatnya diteliti, tarehnya diteliti, toriknya diteliti, khotnya diteliti, rosamnya diteliti, wakofnya diteliti. Terus ketika lengkap elat, lengkap kasusnya, maka diponis oleh madhab. Ini ayat tersebut namanya kalam amr lil wujub. Kita pun sama. Ketika mau memponis seperti itu, sabab musababnya, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Apa kehendak dia sendiri? Apa ada ancaman? Apa dia lupa? Kan begitu. Apa dia sengaja? Teliti dari situ. Jadi ngaji usul fikih itu hanya untuk mencontoh. Madhab pun pakai pelaturan, kita pun sama. Maka di copy paste oleh negara. Ada penyelidikan dan penyidikan. Gitu. Maka dipakailah oleh negara asas dasar hukum negara Indonesia, praduga tak bersalah, sekalipun langsung OTT terlihat langsung oleh oleh aparat, tetap praduga tak bersalah. Begitu juga di aturan mazhab kita. Husnudon bil muslimi, sekalipun dia sholat telanjang tidak bisa kita vonis batal sholatnya. Ketika ditanya, saya baru masuk Islam. Oh, berarti sah bagi Anda. Kan begitu. Ketika ditanya, saya tidak punya pakaian. Oh, berarti sah bagi Anda. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak memakai baju? Karena saya tidak tahu. Tidak tahunya meninggalkan tolak atau Anda tolak belum tahu. Saya nggak tolak. Kenapa? Apa dasarnya tidak tolak? Apakah tidak ada ulama di situ? Kan begitu. Ada. Nah, beda. Jahil basit dengan jahil murakab jangan disamakan. Bodoh karena tidak belajar dan bodoh karena belajar. Basit kapan gini? Belajar. Udah basitnya kita ada. Ayo aturan. Artinya jahil basit, jahil murokab. Ya, jadi makanya kan di situ itu ketidaktahuan pun harus diteliti. Dia tidak tahunya bodohnya kenapa? Ada dia ngaji tapi belum
paham, belum menemukan. Ada benar karena tidak tahunya karena meninggalkan haji. Ya beda. Jadi maka jangan disamakan nanti orang yang lupa dan orang yang ingat. Begitu. Ini harus apa? Ini namanya harus dibenahi total. Bahaya kalau situasi sudah begini jelas bahaya. Yakin Islam pasti hancur. Kenapa? Wah, hakimnya aja kalau sudah ribut. Gimana umat? Harus ada mubes. Musyawarah besar. Ustaz, tanya lagi kasus lagi. Yang saya tanyakan penyampaian hukumnya ya, penetapan hukumannya. Repot kayaknya orang sampai kasus begini, misal ada satu wanita sama laki-laki menikah, ya, entah tempat yang jauh berapa, entah pengakuannya nggak punya wali atau apa, dia menikah mungkin sah, mungkin menurut yang menikahkan, ya, betul hukumnya kan ya. Kemudian setelah orang tuanya tahu, diambil sama orang tuanya, dinikahkan dengan laki-laki lain. Itu kasus seperti itu, seperti itu, bagaimana penyampaian hukumnya? Apakah pernikahan kedua sah atau pernikahan pertama sah atau kedua-duanya tidak sah? Mohon maaf Ustadz ya. Kalau Pak Ustadz yang bertanya kepada saya, berarti ini namanya ada kasus. Iya, kasus. Kan begitu. Iya. Kalau ada kasus, ya itu tadi. Ketika berarti saya namanya menetapkan. Sedangkan yang namanya menetapkan harus berhadapan langsung dengan si pelaku tersebut. Nah sekarang kalau saya tanya, pasti Pak Ustadz nggak bakal bisa jawab. Iya betul. Tadi saya tanya kan penyampaian hukumnya aja gitu, penetapan hukumnya saya. Jadi begini, yang namanya menyampaikan hukum itu kita baca kitab, lalu menyampaikan. Itu namanya menyampaikan hukum. Tapi kalau orang bertanya terhadap kita, berarti ini ada kasus. Kalau kasus harus diteliti, harus melalui penyelidikan dan penyidikan. Nikahnya kapan, sama siapa, di mana, kan begitu. Iya, kan susah kalau tidak berhadapan langsung dengan si pelaku tersebut. Kalau menyampaikan itu begini, di kitab ini ada ibarat wa yajibu uklul maitati wa idalam yaf'al kana asiman. Nah ini bagaimana kasus itu? Kan ponisnya seperti itu, wajib memakan bangkai. Kalau tidak melaksanakan maka dia dosa. Nah itu berarti mempertanyakan tata cara menyampaikan hukum namanya. Kalau ada kejadian, kasus namanya. Kalau ada kasus harus berhadapan langsung, namanya kan begitu. Berarti nggak perlu dijawab. Ya kan bingung, bingung mau ponisnya. Ibarat gini Kang gua, hakim ketika ada kasus, tapi saudaranya yang datang ke pengadilan, bingung tidak hakim lagi. Walinya wali apa? Gitu. Masalahnya begini Ustaz, itu sudah berkembang di masyarakat. Saya pernah ditanya sama orang seperti itu. Tanya ke saya, bagaimana itu? Dia kan statusnya masih istri saya, kata dia. Saya jawab, ente nikahnya diwaliin enggak? Nah, saya pakai hakim, nggak bisa om bapak ini masing gue. Nah itu. Iya, jadi kan begini. Itu kan makanya kalau ada pertanyaan seperti itu pasti kita hanya kemungkinan ya. Kemungkinan tuh. Jadi jawabnya hanya kemungkinan. Kemungkinannya begini. Ketika dia ke hakim, ada kemungkinan wali mu'dol namanya. Dalam arti sekalipun wali mudirnya alias orang tuanya masih ada, ketika tidak merestui, kan si laki-laki ini membawa dua saksi datang ke orang tuanya. Ketika meminta ke orang tuanya, tapi si orang tua tersebut tidak merestui, maka alternatifnya kemana? Yaitu ke hakim. Bawa dua saksi tersebut, maka hakimlah yang menikahkan. Ini kemungkinan namanya ya. Kenapa kita nggak ketemu kan sama orangnya? Kemungkinan begitu, kemungkinan tidak kan? Ya kemungkinannya kayak seperti itu kayaknya ya. Nah tiba-tiba diambil dinikahkan dengan orang lain, gimana status Ya, pernikahan keduanya? sekarang begini, syarat pengantin perempuan berarti kan tidak sah dinikahkan ketika punya idah, ketika mempunyai suami.
Ya itu saja sudah tidak sah. Kalau ini pernikahan yang pertamanya sah kan begitu. Ini kemungkinan juga nanti. Jadi yang bertanya harus pelaku langsung. Ada Iya. yang pelaku nggak? Tersangka. Jadi tersangka ya. Harus. Berarti ini termasuk ustadz-ustadz wanten pada ya. Tapi yang tadi kalau yang berzina itu ada videonya tuh. Misalnya pakai CCTV itu di paling di Bisa itu gimana? video bisa diedit. Enggak, sekarang nggak edit lah. Murni itu umpama. Itu laku nggak buat bukti? Kalau di dalam hukum fikih, hukum Islam ya, yang namanya jangankan dari media sosial, dari alat, dari orang langsung pun yang melihat langsung, 3 orang saja yang melihat, itu tidak bisa kita menyebutnya zina. 4 orang. Itu langsung, bukan dari alat. Begitu. Itu dari orang. Berarti itu nggak sah ya? Iya, tidak bisa. Jadi nikah video call juga nggak sah ya? Kan musim sih gimana? Iya. Corona tak. Masa mau ngelawan pemerintah? Sah untuk mereka. Sah buat tentang pakai video call nikah. Nggak bisa. Nggak bisa tuh. Masa buat tembangkir. Wakil aja bisa pakai surat, wakil. Sama siapa yang bisa kita percaya. Tapi nanti ketemu nikah lagi gitu. Ya udah cukup. Atau diwakilin semuanya repot. Sampai di kamarnya diwakili ya. Itu kebablasan itu. Wali nih. Lebih pakai surat ya daripada video itu. Iya, pakai surat. Tetap pasti ada alternatif. Iya. Harus secara tertulis. Terakhir, kabulnya gitu. Jadi terima enak nanti di sana. Berarti apa kasus-kasus yang asusila yang dibuktikan oleh video itu bahkan ada yang jadi tersangkakan, berarti itu hakimnya nggak sah ya memvonisnya. Ya itu sendiri. Karena kan residu itu kan harus ada saksi ahli. Contoh kan tadi sudah dicontohin demikian. Kita kan ibarat hakim itu mempunyai keterbatasan. Contoh ada kasus, contoh proyek. Ketika ada pembangunan sekolah roboh, si kontraktor itu dipanggil oleh hakim. Hakim punya keterbatasan di ilmu apa konstruksi, maka dia panggil saksi ahli. Kan begitu. Begitu juga tadi, ketika kita mempertanyakan yang sebelum nikah mabuk, kan kita harus tanya kadar alkoholnya berapa persen, takaran minumnya berapa, 1 gelas, 1 botol atau 2 botol. Ketika dia kata dia 1 botol, minumnya jam berapa, lalu akad nikahnya jam berapa, kan begitu. Kalau kata dia jam 7, lalu akad nikahnya jam berapa, jam 9. Nah, kita kan punya keterbatasan di ilmu kedokteran. Kita panggil saksi ahli dengan kadar alkohol sekian persen, takarannya 1 botol, alkohol yang reaksi di tubuh itu berapa jam, kan begitu. Dicek nanti sama dokter. Ketika kata dokter 8 jam, kadar alkohol sekian, takarannya 1 botol, ini reaksi di dalam tubuhnya sampai 8 jam, baru ini berarti kasus sudah jelas, maka timbul vonis dari jam 7 sampai 8 jam ke depan, maka dia tidak sah melaksanakan ibadah karena mabuknya disengaja. Berarti video itu tadi kalau ada saksi ahli bisa divonis dong. Itu kan negara. Kalau Islam al-hukmu la yata'allaq. Kalau di negara kan pasti ada saksi apa namanya? Saksi ahli. Forensik. Kan begitu. Ahli forensik. Nah, ini mah untuk kehati-hatian kita supaya kita jangan bully. Kalau masyarakat kita vonis tidak sesuai dengan kasusnya, jelas pasti doling lah ustadz atau santri terhadap masyarakat. Nah, Nur, ini amanat juga, Nur, wasiat dari Abah. Kan begitu, Nur. Pertahankan aturan hukum fikih yang benar. Pertahankan salatnya. Tidak akan timbul
persatuan dengan tanpa ilmu pengetahuan yang mumpuni. Mana hakim pengadilan yang memperdebatkan undang-undang? Ada. Kalau ada kasus di Pandeglang, polis, hakim pengadilan negeri sekarang, cuek, Ustaz, nggak ikut polis. Ini mah kiai berhadapan enggak, ikut monis. Tapi yang sering memperdebatkan undang-undang pengamat. Ada supporter ya. Itu sudah. bukan pengamat tuh, pengacara. Pengangguran pakai acara itu dari nyalakan bedi mau. Jadi satu lagi itu ya, menetapkan langsung ke kita pikir saja sudah salah, apalagi ukuran dan hadis. Mutlak sesat gitu. Tinggal tanya, kenapa mazhab cuma ada 4? Apakah ulama yang hidup di abad tersebut cuma 4 ulama sedunia? Kan begitu. Logikanya di mana? Kenapa ulama dulu di abad mazhab itu tidak menjadi mazhab semuanya? Dikarenakan ada syarat. Kalau saja tidak ada persyaratan, yakin ulama yang hidup di abad tersebut semua menjadi mazhab, semua bisa langsung ke Quran dan hadis. Kan begitu. Itu logika sederhana. Gimana ceritanya kalau Abi semua jadi jenderal? Gitu. Maka syarat menjadi madhab itu hidupnya tidak boleh lebih dari abad ketiga. Itu sekarang abad 15. Itu baru satu syaratnya. Mudah-mudahan kan dulu ya kita diskusi seperti ini supaya kita bisa mengetahui mana kasus kan begitu. Supaya kita bisa mengetahui tata cara meneliti elat, tata cara meneliti kasus supaya apa? Tidak salah fokus. Kan hukum itu ibarat begini kan, kita kan tinggal nanya angkanya berapa, satu ini dikali dibagi atau ditambah, kata dia. Kan dia yang jawab ditambah. Berapa tambahnya? 4. Berarti sudah ada isi 5. Setelah 5 dikurangi lagi tidak, atau ditambah atau dibagi, kata dia. Dikurangi. Berapa kuranginya? Kan pelaku bisa jawab 2, berarti ada 3. Setelah itu ditambah lagi tidak, ada lagi tidak, sudah jelas. Berarti ini isinya 3. Tapi kalau tadi pertanyaan ada yang kelewat, pasti isi akan salah. Kan begitu. Contoh, Islamnya diteliti, baliknya diteliti, akalnya diteliti, tempat diteliti, waktu tidak diteliti, yakin pasti akan salah. Kan begitu. Jadi harus semua diteliti. Islamnya, baliknya, akalnya, pribadinya, jabatannya, waktunya, tempatnya, pekerjaannya. Baca salam kepada orang satu mukallaf itu sunnah ayat. Wa amma raddu salam maka fardu ayat. Nanti ada di kitab yang lain menjawab salamnya haram. Tuh kenapa? Kenapa diharamkan? Ketika dicek ternyata dia sedang sholat. Kan begitu. Maka harus teliti sedang apa dia waktu itu. Jangan disamakan orang yang sedang biasa dengan orang yang sholat, sekalipun ada yang salah. Gitu. Gitu kan, Lur? Iya, Bang. Jelas kan? Jelas. Iya, koten gue. Bisa ya? Kalau ada ibarat begini, wala ya jujur, tolaku bisyatmi, ibarat seperti itu. Itu bagaimana penelitian hukumnya? Ya, sekarang begini, orang yang bertengkar berarti sebelum bertengkarnya harus diteliti dulu. Kan begitu. Dasarnya kenapa dia bertengkar? Apakah dia sebelum bertengkarnya mabuk dulu atau tidak? Jadi psikologis orang tuh berbeda-beda, karakter orang tuh berbeda-beda. Ada orang yang temperamen, ada orang yang tidak, kan seperti itu. Beda nanti tingkat emosional orang yang temperamen dengan yang bentuk beda. Jadi bukan akal yang hilang, akal sehatnya yang hilang, sehingga dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Itulah yang dimaksud satu di situ. Maka
Nanti di kitabnya wala yaqut tolaku illa bitaklifin. Itu apa? Itu hasil penelitian Elang. Setelah apa? Setelah berhadapan langsung dilihat karakternya, oh orangnya temperamen. Waktu kejadiannya sebelum bertengkar, Anda mabuk dulu tidak? Berarti tidak. Lantas kejadiannya seperti apa? Apakah membicarakan tolaknya ketika di dalam pertengkaran? Apa sudah beres bertengkar? Setiap bertengkar yakin diiringi dengan marah, tapi tidak setiap marah diiringi dengan bertengkar. Begitu. Kul. Nah, kalau begini makan aman dunia. Nggak ribut ponis. Tunggu segini ribut, mesti baru ngerti ponis, nggak ponis. Biasanya Al-Quran sama hadis. Anda langsung. Jadi langsung Paham dia orang ngaji gerbi. Orang mulut sih orang kurang hadis durake. hukum mulut kita jadi di mulut. Nah itu Itu kurang kurang begitu ya, Pak Ustadz Saya ya. sendiri gue sengaja Quran hadis. Kalau ada yang nanya, bagaimana hukum maulidah? Nah, ini ibarat terdakwa nih, nanya ke hakim. Berarti hakim lebih banyak bertanya terhadap terdakwa. Maulidan Alasannya apa? Di dalam maulidan itu apa yang dikerjakan? Kan begitu. Tahlilan. bentuk dah. Setelah itu apa? Dikira. Setelah itu apa? Sodako. Itu namanya meneliti elak namanya. Kan begitu. Setelah jelas silaturahminya ada di situ, sodakonya ada di situ. Terus baca istighfarnya segala macam. Nah, berarti ini kasus sudah jelas. Berarti timbullah hukum sunnatun. Maulidan itu sunnah, yang disebut bukan maulidan, tapi isi dari maulidan tersebut bidah, betul bidah. Setiap malai safi zaman yang Nabi ini bid'atun. Tapi bidah ini ada dua versi. Ada bidah yang timbul dari ilmu tauhid, namanya bidah istilah. Ada bidah yang timbul dari fikih, namanya bidah lugawiyah. Berarti kalau fikih berarti berkaitan dengan wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Kan kita tanya lagi, Anda maksud mau maulidan itu mau apa? Kan begitu. Apakah Anda nada atau Anda tidak? Kan begitu. Assalamualaikum. Jadi nanti pelaksanaan kegiatan-kegiatannya itulah yang kita pertanyakan. Yes. Kan sekarang mah ada deh yang mau lidan tapi kan dangdutan. Iya ya, itu kasusnya antara kasus yang negatifnya itu sama besarnya dengan isi maulidan. Makanya nanti maulidan haram bagi siapa? Ya bagi Anda yang mengadakan dangdut. Tapi tidak diharamkan dengan maulidan yang isinya di sana. Tapi kan sodako ku nyawer. Kan sodako hani nyawer. Jadi vonis itu untuk per satu orang. Tidak ada hakim memvonis 2 atau 3 orang, apalagi semuanya. Setiap satu vonis 1 orang. Kan begitu. Dan setiap satu kasus cuma 1 vonis. Tidak ada satu kasus 2 sampai 3 vonis. Itu bingung nanti terdakwa. Saya ini vonisnya berapa tahun? Bisa 1 bulan, bisa 4 bulan, bahkan bisa bebas. Ya udah, ini yang enak, bebas saya. Berarti kalau mulu dan di kampung mah vonisnya banyak ya? Ya jelas harus penelitiannya itu banyak kita teliti dulu. Masing-masing niat. Lebih mantap Islam Nusantara, Sabang Merauke ya. Vonisnya itu. Ada mencetus kan Islam Nusantara, ujung Aceh sampai ujung Papua sudah berani. Ini kan baik batik baik harus Islam Nusantara. Nusantara kok Kan batik. baru itu masih hangat. Islam Nusantara. Arkanuddin salah satu. Yang pertama iman. Iman dibahas di mana? Di ilmu tauhid. Kan gitu. Maksud diadakan ilmu iman untuk apa? Untuk mengatur amal batin, tidak berbicara dohir. Lantas apa? Terus apa? Apa yang dibahas di dalam
ilmu tauhid, yaitu membahas aqaidul iman yang 50. Kan begitu. Lantas kemana rujukannya? Ke Imam Asy'ariyah Maturidiyah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan begitu. Bagaimana yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang mempunyai tekad fi'lul ikhtiyar fi'lullah. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari mana sumbernya? Dari Quran dan hadis. Rukun agama yang kedua apa? Islam. Islam apa? Ya Islam. Apa Islam Nusantara? Islam. Tidak ada Nusantaranya. Rukun agama adalah Islam yang kedua. Terkecuali Arkanuddin salah satu iman Islam Nusantara baru Ihsan. Kalau Islam di Nusantara nggak apa-apa. Iya itu mungkin jadi masalah. Islam di Nusantara, Islam di Banten, Islam di Rangkas. Di Katulistiwa. Iya. Motifnya apa tuh Islam di Nusantara? Allah alam bisa. Termasuk hari santri orang sakit. Ini kan untuk ini loh ya. Kita untuk apa? Supaya masyarakat cerdas. Supaya masyarakat tahu mana kualitas kiai yang berhak menyampaikan hukum dan yang berhak menetapkan hukum. Kalau kiai ditanya masalah hukum langsung buka kitab, berarti bukan hak yang membicarakan hukum. Itu namanya menyampaikan pendapat, bukan menetapkan. Ini dosen, dan dosen pun harus diteliti. Ketika di kitabnya begitu, apa elaknya? Kalau tidak tahu, berarti level dosen pun belum nyampe. Kan begitu. Level menyampaikan hukum pun belum nyampe, apalagi menetapkan. Begitu. Capek ngomong itu. Wajar. Cuma menyampaikan Persyaratan ustaz itu berat. Kamu nyalon kiai, cuma sarung biasa doang. Sorban. tapi harus dipercaya masyarakat. Wis. Assalamualaikum. Ibu-ibu percaya tuh. Utusan Tuhan nikah wis. Misalnya ibu-ibu ngandel kan sistem. Biar maaf. Jadi supaya kita tahu kualitasnya. Kan nunggu ustaz pada winter kapan ngajar ya? Ngajar menjalan terus baik. Di dalam ilmu kedokteran untuk saja kan ada dokter spesialis kulit, dalam dan sebagainya. Kan begitu. Kalau kita ngajarnya mengajarkan apa? Ilmu naon? Sudah. Kan ada yang datang ya ilmu sorok, mantik, balaghah, itu sudah itu. Ketika ada yang datang fikih, ibarat kita dokter spesialis kulit, ada pasien penyakit jantung, ya sudah mati. Bisa menangani. Berarti ini bukan bidang kita. Silakan datang ke dokter spesialis jantung. Kalau saya menangani pasien jantung,